apalagi kan dengan badan saya yang tetap besar dari SMA. Dari SMA udah bongsor gini. Bongsor tapi nari, tapi goyang gitu. Terus berpenampilan seperti perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman mungkin teman-teman Mas Dika ya. Iya. Mas Dika apa Mas Deka? Deka. Mas Deka. Deka. Lengkapnya siapa Mas? Frandika Eka Mahendra. Frandika Eka Mahendra. Kali ini kita di acara ngobrol asik yang dipersembahkan oleh Radio Pratiwi Bondowoso bersama Pro TV Situbondo. Penari ya Mas? Penari ya? Penari. Nah itu ada hubungannya ketika saya pakai belangkon gitu. Betul. Ngomong-ngomong udah bener nggak ini pakainya? Benar. Bener ya? Udah bener ya? Benar. Bukan kebalik ini ya? Enggak. Benar. Jauh nggak Mas dari tempat Mas di sini? Enggak. Nggak ya? Di daerah mana Mas? Di Pasar Induk, masih pusat kota. Oh Pasar Induk. Iya. Saya tahu. Saya orang baru Mas di sini. Oh. Ya. Asalnya dari? Tapi edisi lama ya. Hah? Gimana tuh? Orang baru tapi edisi lama. Oke. Kalau mungkin usia saya sudah udah jauh di generasi Mas gitu. Tapi belum terlalu tua ya. Iya. Boleh ya. Boleh. Ya, asik ya kita ngobrol asik aja ya. Boleh. Komunitas tari, bener. Komunitas tari Kabupaten Bondowoso. Iya, Bondowoso. Berarti kegiatannya nari-nari doang ya? Nari aja gitu. Iya, nari, proyek karya gitu. Terus sehari-hari emang ini. Emang iya. Ngajar nari juga. Ngajar nari juga. Karena kan emang tujuan utama ya mempelopori anak muda. Jadi eksistensi tari di Bondowoso untuk bisa mendorong milenial cinta budaya gitu. Oke. Milenial cinta budaya ya. Bagi generasi muda. Ngomong-ngomong generasi muda nih, Mas Deka ini usia berapa sih? Usia 23 tahun. Wow, sebaya sama saya. Sebaya. Yang belakang jangan protes. Sebaya kita. Dulu tapi. Saya dulu pernah 23 tahun. 23 tahun. Belajar narinya sejak kapan? Belajar kalau mulai aktif nari sih SMA. Mulai SMA udah. Tapi dari kecil mungkin dia suka aja. Suka nari. Cuma SD SMP tuh nggak yang terlalu tertarik karena masih belum kuat sama ini. Hukum alam ya, yang kayak bullying. Emang dibully? Iya sih, kebanyakan karena mungkin waktu itu mereka ngira tari itu hanya khusus untuk perempuan ya. Oke. Ya, jadi kalau laki-laki menari tanda kutip seperti perempuan, atau kasarnya bencong ya. Pernah dibilang bencong? Pernah. Dan serius? Yes. Nggak 1-2 kali sih. Jadi kayak dulu tuh mungkin SD ya drum band bisa dibilang seni ya. Ya, jadi ikutnya drum band gitu. Terus SMP itu mungkin semi GFC, maskotnya sekolah gitu. Nah, cuma kalau sudah disuruh nari itu lebih baik mundur. Tapi pada saat SMA ikut drum band kok kayaknya hal yang biasa ya gitu. Terus kok tertarik untuk ikut nari gitu. Akhirnya salah satu anak cowok di SMA yang ya itu baru ikut nari. Cuma dulu ikut-ikutan teman masih belum bisa kayak sekarang gitu. Tapi yang saya tahu guru-guru tari itu lebih kebanyakan ke cowok. Iya kan? Iya. Mas Deka punya mentor cowok apa cewek? Cowok dan cewek sih. Cowok dan cewek. Kalau cowok, sorry, maestro tari kita mungkin ya seorang Didi Nini Towo. Betul. Itu cowok. Iya. Dan kehidupan sehari-harinya dia cowok. Iya. Dia juga berkeluarga. Tapi di saat perform, nah itu yang jadi patokan pertama saya setelah SMA. Jadi saya SMA itu kuat banget untuk
udahlah aku nggak harus memikirkan apa katanya orang, nggak ngurus nggak gitu ya. ngurus. Aku nari buat ya udah happy aja gitu. Memang pertama kali nari ini kayak nggak kok kayaknya ini ya apa nggak bisa cross gender karena emang malu. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu kok dengan aku cross gender kok kayak orang bisa ini ya bisa hafal gitu loh. Oh ini nih yang ini, apalagi kan dengan badan saya yang tetap besar dari SMA. Dari SMA udah bongsor gini. Bongsor tapi nari, tapi goyang gitu. Terus berpenampilan seperti perempuan waktu itu. Jadi sanggul itu kepasang. Oh, Mas Dika meranin penari cewek. Betul. Jadi kayak jaipong misalkan gitu ya? Iya. Jaipong Pakai rok, iya. Oh. Jadi dulu ada satu grup misal berlima nih. Ya 4 cewek, 1 cowok, tapi cowoknya jadi cewek gitu. Dan itu berjalan kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Ya itu selama itu. Cuma pada akhirnya sekarang kembali ke ya kita mempelajari pakem gitu. Kita kembali ke penari cowok gitu. Dan akhirnya sekarang apa ya? Kalau orang-orang Jawa bilang itu menter ya. Yes. Menter ya. Tapi masih menerima itu bullying, Oh, tidak. Udah sekarang ya? Udah. Sekarang udah enggak ya? Sudah tidak. Udah enggak. Udah tidak. Udah ngajar, Mas. Sekarang. Ngajar tari. Udah Ngajar. Udah. Mungkin karena statusnya udah beda sekarang. Iya. Mas Beka udah jadi mentor tari, udah ngajar gitu ya. Iya. Mungkin itu yang bikin beda gitu. Karena kan jalin hubungan sama mitra lembaga sekolah kan emang ya itu tadi tujuan utama juga. Mitra sekolah, lembaga di instansi. Keliling juga ke sekolah-sekolah tentang apa program atau penyuluhan atau apa gitu. Kalau lebih ke penyuluhan sih enggak. Cuma ya kalau ada yang mau ya join sama sanggar gitu. Sanggarnya apa namanya? Desa Retri Dancer Bondowoso. Desa Retri Dancer Bondowoso. Bondowoso sendiri punya tarian daerah nggak? Punya tarian daerah. Punya. Namanya apa? Ada tari topeng kona, ada tari singo ulung. Oh, banyak, lebih dari 1. Molong kopi. Itu tari yang lama. Oke. Kalau yang baru? Yang baru ya banyak sih sanggar yang sudah ini. Oh, sanggar-sanggar yang improve, yang menciptakan atau improvisasi gitu. Sanggar saya sendiri. Oh. Ada ini enggak, Mas? Ada satu nama tari. Apa sih kalau ngomong tari itu? Nama jenis atau apa ya? Atau nama tarian lah, atau nama tarian yang sudah teman-teman di sanggar itu ciptakan, namanya apa tuh? Ada tari Keranjeng Tapai. Jadi Bondowoso banget ya? Keranjeng Tapai. Dari namanya aja Bondowoso banget. Iya, tari Keranjeng Tapai. Ceritanya apa itu? Tari ini kan jadi gini, ada tari Keranjeng Tapai, ada tari Anikah Tapai. Keranjeng Tapai, Anikah Tapai. Bukan. Keranjang Tape, yang ini Tape. Iya, ini Tape. Jadi seri ya? Iya, jadi tari Keranjeng Tapai itu saya ciptakan waktu Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Mas Dika sendiri? Iya, SMP, tingkat SMP. Jadi itu menceritakan tentang masyarakat Kabupaten Bondowoso di daerah Waringin. Yang notabene masyarakatnya banyak sekali yang memproduksi olahan tape. Penghasil tape. Jadi itu menceritakan tentang masyarakat yang mengolah dan menjual. Jadi proses dia menjual, proses dia kelelahan itu ada di situ sampai akhirnya di endingnya mereka bahagia dengan properti keranjang tape. Keranjang tape yang besar. Keranjang tape yang dalam kondisi kosong tapenya udah laku. Gitu. Gitu. Jadi mereka bawa, mereka tidur, gerakan tidur. Terus yang Anikah Tapai itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat SMA. Apaan tuh? Jadi sama ceritanya tentang penjual tape juga. Tapi ini lebih ke yang sudah selesai siap pasar.
siap pasar udah mulai mau dijual. Endingnya happy-nya mereka itu adalah saya menggunakan beseknya nasi, bakulnya nasi aku hias sampai nggak berwujud besek nasi. Terus di atasnya tuh ada beseknya tape, terus ada tapenya juga, jadi dipasang di kepala. Oh, gitu. Ya. Jadi ornamennya jadi itu ya. Ya. Jadi menciptakan hal kayak gitu. Itu yang lokal banget ya. Lokal mungkin. Banget ya. Terus ada juga tari eksotika Blue Fire. Apalagi tuh Ijen tuh ya. Iya. Lebih ke welcome dance ya. Oh. Kalau dulu kan mungkin kebanyakan gamelan live, gamelan yang ting 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 gitu. Kalau sekarang kan bisa MIDI ya. Bisa lewat laptop atau itu yang lagunya mungkin bisa lebih modern gitu. Jadi dengan lirik yang Welcome to Bondowoso gitu, The Beautiful City, Askawa Ijen. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi orang wah ini keren nih. Berarti ada Api Biru. Ada nyanyian juga. Ada nyanyian juga. Ada. Berarti kolaborasi sama sanggar tari sama sanggar musik. Iya. Yang pentingnya bermitra sih itu gitu. Kesehariannya Mas Dika itu aja, sibuk di tari-tarian dan segala macam itu, atau ada pekerjaan lain, pekerjaan utama gitu? Enggak sih, kalau bisa dibilang utama ya di seniman ya. Itu cuma kan tadi saya udah bermitra sama beberapa lembaga juga. Di sini ada sekolah yang pasti akan ke sekolah gitu. Terus ada juga di Ijen Geopark Bondowoso. Nah, Ijen Geopark Bondowoso jadi kadang mereka kalau membutuhkan seniman atau budaya yang jadi narasumber segala macam, itu bisa nimbrung ke Ijen Geopark buat bantu mereka gitu. Iya. Jadi semi kantor ya. Gitu. Terus berarti kegiatan rutin ya, jadwal jalan terus ya? Alhamdulillahnya sekarang udah kayak gitu. Udah ada duit dong berarti. Udah ada duit ya teman-teman ini ya. Betul. Mungkin pemerintahan juga sering kalau ada tamu-tamu pemerintahan harus tampil juga. Bawa ini lagu tari-tari khas. Iya. Yang ini jadi tergantung permintaan dari Pemkab, terus juga ini mereka maunya apa gitu. Sekarang nih temanya lagi apa gitu. Asik. Oh ya, ini Mas kopi atau teh? Teh. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Mas, silakan Mas. Siap. Dinikmati dulu atau mau diliatin aja dulu atau mau diapain? Diliatin aja dulu. Diliatin aja dulu ya. Masih terlalu panas ya. Biar kita dinginkan sambil kita ada berapa orang Mas Deka nih? Maksudnya ada berapa orang laki-laki di tim yang sekarang? Kalau laki-laki nggak ada. Karena kan kalau sendirian. Iya, kalau laki-laki. Kalau perempuannya banyak. Jadi semacam putra mahkota gitu. Ya tujuannya kan seperti itu. Tidak akan menciptakan laki-laki. Cuma kalau misal di lembaga butuh penari laki-laki, ada pasti ada. Mas Deka sendiri masih sering turun untuk menari langsung? Yes, karena itu yang diminta oleh mereka yang undang saya. Oh iya. Ngomong cita-cita ini udah jadi penari, udah ngajar tari juga, udah sempat dikirim sebagai delegasi dari daerah juga. Cita-citanya apa sih sebenarnya dulu? Kalau dulu ya mungkin sama ya kayak teman-teman kecil yang ada, jadi kayak pengen guru, pengen dokter gitu. Cuma kalau lari ke seniman sih nggak ada gitu. Cuma ya kalau pas udah jadi gini, ya pekerjaannya gini udah dijalani aja, nggak muluk-muluk citanya, yang penting banyak duit. Jalan aja gitu. Ya. Iya. Enak nggak sih jadi seniman tuh? Ajakin dong saya. Positif dan negatif sih sebenarnya. Iya, ada juga. Ada positifnya, ada negatifnya juga. Kan kadang nggak semua yang kita akan tularkan itu pro. Nggak, dan pasti ada kontranya juga gitu. Entah itu dari. Contohnya kontranya apa? Ya mungkin kita
misal nih ada senior yang di zamannya enggak Jaya, enggak ngomongin Jaya ya. Di zamannya mungkin seperti ini, bukan pakem ya, apa konsep tarian di zaman itu di zaman itu seperti ini. Tapi di saat zaman sekarang kalau kita nggak ikuti zaman gitu, akhirnya kan ketinggalan nih. Akhirnya kita yang muda-muda membentuk tarian yang seperti ini. Itu kan kadang pro dan kontra gitu. Jadi improvisasi, kembangan kan akhirnya. Improvisasi itu apa aja tuh? Gerakan, musik atau apa? Iya, gerakan, musik gitu. Kalau gerak sih enggak juga ya. Kadang kan kita karena pakem ya, ada pakem kita pakem. Ya? Jadi kita misalnya ada lomba tarian yang kembangan dari tari Bondowoso gitu. Jadi kita lihat ragam gerak Bondowoso nih apa gitu. Jadi misal Bondowoso punya tari Remo juga kan udah Remo Jawa Timuran, tapi Bondowoso juga ada Remo Sutina gitu. Nah, ragam gerak Remo Sutina yang inti itu apa sih? Ayo kita kembangkan di tarian yang ini. Jadi kayak tari Ranceng Tapai pun gerakan Remo itu juga bisa masuk ya, dimodif gitu. Iya, dimodif. Jadi tapi ketika Mas Deka dan tim mungkin ngebawain tari ngeremo itu sendiri, tetap dengan sesuai yang aslinya gitu ya. Wah, baik itu musik. Iya, kita harus sesuai dengan pakemnya. Kita nggak bisa buat ini gitu. Mungkin bisa di ini tempo aja ya, lebih pelan atau lebih gitu. Jadi pro kontra, mungkin kontranya cenderung di situ tadi. Cenderung di situ sih. Ya, jadi kadang enggak ini tarian baru gitu. Nah, iya, jadi kadang mereka itu mungkin mikirnya itu bukan tarian pakem tuh, itu tarian kreasi baru tuh, itu udah bisa gitu. Padahal kan emang kita nggak buat tari pakem, kita buat tari kreasi baru gitu. Kadang ada aja celahnya untuk bikin kita ya di bawah gitu. Grogi betul. Down gitu. Down. Ngapain? Ya ada aja kayak gitu. Anak muda itu selalu penuh dengan kreativitas dan tak terduga sih. Iya, betul. Setahu saya kayak gitu. Betul. Tapi zaman muda saya males. Ya saya sih kemarin juga gitu sih. Enggak, tapi di dunia tari juga saya tetap gitu. Saya kalau terbiasa kan saya terbiasa job dadakan. Jadi kalau udah ada orang yang ngejob masih sebulan lagi atau 2 minggu lagi tuh kayak malas aja. Jadi dicatat aja tanggalnya. Padahal udah lama H-2 kita baru garap gitu. Ya dengan pokoknya kalau udah garap dan mau tampil nggak akan ada yang bisa ganggu kita gitu. Keluarga mendukung berarti ya selama ini? 100% ya. Alhamdulillah. Tapi ini ngomongin kayak yang tadi. Kita itu kadang-kadang terjebak dengan sebuah kontradiksi. Contohnya seperti yang tadi Mas Deka bilang, ketika memutuskan untuk aktif di dunia tari, bahkan sempat dibilang bencong dan segala macam itu. Sakit nggak sih dibilang bencong? Sakit kalau karena mungkin dulu taunya kan kita baper aja gitu ya. Kalau sekarang kan bodo amat gitu. Tapi kalau dulu kan ya setelah dibilang gitu ya mental ya. Gitu, jadi kayak nggak bisa marah karena kita minor. Saya dong. Hah? Kenapa gitu? Nama saya Joko Mino. Ya salah lagi. Justru benar. Oh iya. Justru benar. Bingung deh. Jangan-jangan penari itu sakti-sakti gitu kan? Gitu. Jangan-jangan saya curiga nih, jangan-jangan penari di Bondowoso ini sakti-sakti dan salah satunya yang sakti ini ada di depan saya. Nama saya Joko Minor dan itu nama asli. Akhirnya kenal ya, akhirnya saya tahu. Ya itu, jadi karena kita minor, mereka mayoritas, akhirnya kan kita kalah, kita nggak kuat, cuma bisanya diam gitu. Jadi pernah sih di SMP kayak iya sih. Pernah di SMP tuh guru udah milih untuk perform di openingnya Festival Muharram. SMP ini di Bondowoso, SMP terkenal. Nah terus akhirnya ini sudah jadi ikon kan. Saya sama teman masuk ini udah di depan. Tapi besoknya setelah latihan lagi aku udah mundur karena aku nggak mau. Tapi itu nggak ada olo-oloan lagi, cuma aku nggak mau. Nggak deh, mending aku jadi nggak trauma gitu kan. Dibilang trauma juga enggak, cuma malas aja ya gitu. Kalau trauma enggak sih, malas aja gitu, kayak enggak deh nari gitu. Cuma
di SMA itu akhirnya. Entah itu karma baik atau karma buruk, tiba-tiba saya menari gitu. Larut dalam satu tarian itu selalu Harus ya. Kalau kan kita ada tarian, kita punya tari kreasi. Gimana caranya kita membawakan orang biar tahu ini apa sih yang kita sedang bawakan? Bagian-bagian tari itu apa aja sih, Mas? Ya pasti awalan, tengah, dan akhir. Oke. Awalnya apa? Tengah-tengahnya kita mau buat gimana di konflik? Klimaksnya di apa? Klimaksnya itu cenderung kesimpulan ya? Ya. Cenderung kesimpulan. Akhirnya nih seperti ini gitu. Itu meliputi kostum nih. Iya. Kostum, kemudian tata panggung. Visual yang kita bawa, properti. Terus mimik wajah enggak? Iya, mimik wajah. Mimik wajah juga ya. Karena saya tahu ada di kayak tarian-tarian Bali ketika harus melotot beneran gitu ya. Kayak ada sih tarian baru aja. Saya ini FLS 2N juga. Judulnya tuh Warisan. Baru 4 hari mungkin. Itu tari. Iya, judulnya Warisan. Warisan di sini warisan purbakala. Kan Bondowoso juga terkenal sama megalitikum. Oh iya. Batu. Arah Maisan atau apa itu ya? Iya, betul. Itu juga kemarin garapnya ada 3 plot juga. Jadi awal, tengah, dan akhir. Jadi awalnya itu tentang zaman dulu yang masyarakatnya notabene ini kehidupannya tuh bergantung sama ya mereka menggunakan alat penguburan dari ini gitu. Jadi dolmen, sarkofag itu kan dipakai. Terus di tengahnya setelah zaman itu habis, hilang, tertimbun segala macam batu-batu itu, mulailah muncul orang yang nggak suka sama kehadiran ini si batu-batu, ada yang ngerusak. Dan mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya batu ini tuh dianggap sakral ya oleh sebagian orang gitu. Endingnya ada orang yang sedih, kenapa nih kok batu-batu ini dirusak, akhirnya diangkat kembali, dirapikan, ya kita lestarikan dan jaga untuk Indonesia lebih tangguh gitu. Ini bego nih ternyata saya nih. Ternyata seni tari itu lebih dari apa yang saya bayangkan selama ini. Ya karena nari bukan hanya menari. Iya. Kita harus punya konsep. Karena nyiptakan satu tarian yang menceritakan ini nih. Halusinasi. Halusinasi apa sih? Halu ya. Kebanyakan halu. Halu ya benar. Jadi kayak gimana sih caranya buat batu itu untuk nari gitu. Iya. Itu udah kebayang dari 1 tahun yang lalu. Tarian batu kayak apa sih sebenarnya gitu? Iya, benar. Apa gimana sih Mas, batu itu menarinya gimana sih? Apa Thread cuman geser-geser doang gitu. Kita akhirnya visual batu yang dipakai. Visual ya yang dipakai. Jadi mungkin penggambaran orangnya ya dengan kostum menggunakan warna hijau hitam. Jadi kayak zaman dulu banget. Tari sama dance. Ya, ini bedanya di mana nih? Kalau tari sama dance sama ya. Sama. Tari, dance. Dance, tari sama. Cuma bedanya tradisional dan modernnya. Oh, itu aja ya kali ya. Nah, itu aja ya. Modern dance sama. Kalau modern dance itu berarti cenderung tradisional dance. Improvisasinya dia lebih luas ya, karena tidak ada pakem. Ya kan. Kalau tari mungkin lebih banyak yang tidak bisa dilanggar di situ. Benar. Jadi kan filosofi juga kita punya ya. Kita juga punya pakem dari daerah masing-masing. Ini setuju nih. Filosofi. Gimana caranya kita mengembangkan itu. Jadi kayak berbicara di Banyuwangi deh gitu. Kemarin Banyuwangi kan sempat di TikTok tuh viral banget namanya seblang. Enggak tahu. Seblang. Ritual seblang. Saya denger doang. Ritual seblang yang saya denger doang enggak terus pakai tutup hijau gitu. Nah, itu mereka kan mengangkatnya kan dari ritual adat. Ritual adat yang sampai akhirnya ada di tarian. Ya, itu ada beberapa yang itu pro kontra juga kan waktu itu. Iya, mungkin iya. Cuma saya kesana cuma buat nonton ya gitu. Itu salah nggak sih? Nggak tahu kalau mau bilang salah enggak. Ini kita bebas aja karena pendapat. Enggak sih, kalau saya ngelihatnya benar karena kan kita melestarikan adat dan tradisi ya. Nah, jadi kan cara yang kita punya. Iya, jadi kan itu udah ada turun temurun nih gitu. Jadi emang harus selalu ada menurut saya gitu sebagai pecinta budaya dan tradisi.
Gitu. Terus mereka mengembangkan lewat tarian, mereka juga punya plot dari gimana caranya sampai akhirnya si penari ini, si sebelang ini kayak berimprovisasi dengan propertinya itu. Propertinya itu ya itu sama aja kayak di Bondowoso saya garap tarian yang tadi warisan. Terus tapai itu tadi gitu. Mungkin gini ya, mungkin ada kekurangannya gini. Improvisasi itu untuk kalangan generasi muda sekarang kan sangat pesat ya improvisasinya. Mungkin ketika itu dipandang salah karena dikhawatirkan merusak pakem itu sendiri gitu ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita memandang ini adalah sebuah bentuk improvisasi dan apresiasi anak muda kita terhadap seni gitu. Jadi bukan sebenarnya mungkin tujuannya bukan untuk merusak pakem dari tarian itu sendiri gitu. Mungkin itu. Cuman kadang-kadang kita menyempitkan pikiran kita sendiri. Ini nggak bisa nih. Ini pakemnya nggak gini nih. Ini gitu. Rusak, ini tariannya jadi rusak gitu. Tapi kadang si penggarap pertama itu udah benar. Cuma mereka yang akan perform dengan tarian ini itu yang menyalahkan. Kadang ada yang seperti itu. Baik jadi sengaja atau tidak. Ya, jadi makanya kalau misalnya ada yang mau ini, kayak saya kan garap tari tadi Anika Tapai. Hiasan kepala di sini siapa sih yang punya selain saya? Karena itu kan karya saya. Otomatis kan ada idenya ada di sini. Di saat orang bilang, "Kak, mau minta lagu untuk ini" gitu. Ya mohon maaf gitu kalau misalnya belum ada di YouTube terus mau minta lagu, kayak kan lagu aku bayar ya gitu. Nah, jadi sebisa mungkin mereka yang ingin juga bisa memahami gitu. Mau dibilang komersil iya, karena saya awalnya juga butuh dana untuk itu gitu. Jadi nah terus tapi kadang saya juga tanya, ini propertinya gimana ya? Ada kok, kita juga ada yang seperti itu. Seperti apa? Nyiapin properti dan segala macam. Seperti apa? Sama enggak gitu. Berarti seperti Mas Deka kan harus setidaknya menerapkan ada standar sendiri untuk komunitas yang sedang Anda geluti itu kan. Ada standar sendiri. Pada akhirnya seperti itu. Jadi menurut saya sih juga rata-rata sanggar pasti seperti itu kok. Jadi mereka punya ciri khas sendiri, mereka juga punya pakem-pakem dari kostum segala macam, mereka punya warna sendiri gitu. Berarti ada tim kostum sendiri? Tim kostum sih ya itu tadi daerah rumah. Jadi teman-teman di daerah rumah itu yang saya ajak untuk bisa bantu bikin tetangga-tetangga yang punya kemampuan menjahit gitu. Jadi kan kadang kalau di hiasan tari itu ada yang hiasan di pinggang, terus ada yang jatuh-jatuh, itu kan butuh jahit tangan tuh. Jadi nih jahitkan gitu. Terus nanti kita fee gitu. Kita payment ke mereka. Berarti pengusaha juga dong Mas Deka. Emang bisa dibilang pengusaha ya? Boleh aja sih pengusaha. Pengusaha itu adalah orang yang sedang mengusahakan profit dengan melibatkan orang-orang di sekitar dan memberikan keuntungan juga untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Iya, pada akhirnya pengadaan kostum sih sekarang. Ya, gitu. Pengadaan kostum juga. Mungkin untuk seniman musik juga itu juga kan. Betul. Nah, jadi ya itu yang saya bilang, saya suka dengan kreativitas anak muda gitu kan. Karena mau tidak mau ketika seorang anak muda itu berkreativitas dengan lingkungan sekitar dia, entah dia sedang duduk atau berjalan atau apa, itu pasti dilibatin gitu kan. Entah itu teman sekolah atau teman ini gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Penari. Sorry Mas, pendidikannya apa sih? Terakhir. Masih SMA, tapi sekarang skripsi. Sekarang sedang proses skripsi. Saya pernah kenal seorang penari itu sedang menyelesaikan studinya di studi S3-nya untuk gelar doktornya itu di sebuah universitas di Surabaya ya. Dan saya nggak tahu kalau dia seorang calon doktor ya. Saya nggak tahu. Dia aktif nggak cenderung di tari sih, dia penari tapi aktifnya di teater di di Surabaya tuh ada tempat untuk apresiasi seni dan budaya ya, setiap minggu. Saya lama di Surabaya, 22 tahun saya di Surabaya.
ada yang itu sering tempat-tempat ngumpulnya Cak Belangko, siapa itu pelawak legendaris kita di situ. Dan dia ngumpul di situ, dan ini anak masih muda gitu. Perempuan, cowok juga, cuman dia cenderung ke teater ya. Dia seorang penari tapi cenderungnya ke teater, dan sering ngobrol sama saya. Di sini ketika saya ketemu sama Mas Deka, hampir menyelesaikan skripsi. Terbukti anak muda kita ya, anak muda Indonesia, anak muda Jawa Timur, selain nyari duit nih dari sebuah karya seni, dia juga peduli sama pendidikan. Terus ketika dicap, kalau dulu dibilang seniman itu orang-orang gila yang tidak peduli sama pendidikan dan segala macam gitu. Mungkin beberapa tahun belakangan terbantahkan dengan seni itu yang gondrong gitu ya. Seni yang gondrong, dan saya sempat ngalamin. Kalau saya gundul boleh? Gundul nggak? Kalau gondrong sama gundul kok konotasinya lebih jahat mana nih? Lebih jelek yang mana nih? Gundul sama gondrong. Gundul. Lebih jahat gundul ya? Gundul. Kenapa? Karena saya dua-duanya pernah. Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Kalau gundul mungkin mantan narapidana gitu. Oh iya, bisa. Bisa kan. Kalau gondrong mungkin dia preman tapi belum pernah di penjara gitu. Karena rambutnya masih utuh. Iya ya. Tapi penari-penari kadang-kadang pakai atribut rambutnya harus gondrong. Saya juga gitu. Jarang penari yang digundulin gitu. Benar. Kecuali opera ya, mungkin opera atau apa. Itu pun kan nutup ya. Jadi sekarang udah canggih. Iya, dulu ditutup beneran. Oh, iya. Beneran. Nah, sekarang kan udah nggak gitu. Sekarang udah nggak gitu. Nama sanggarnya apa Mas? Desa Retri Dancer. Desa Retri tadi ya. Desa Retri Dancer. Ini di kota sini. Yang tadi nama apa di gang? Iya, di gang itu. Gang Cinta itu. Sementara sih itu masih beneran nama gang. Iya, nama gang. Boleh dong kapan-kapan saya main ke sana? Boleh. Untuk ini kegiatan rutinnya dari itu sanggar sendiri mingguan atau bulanan? Sebenarnya sih mingguan. Cuma kita lagi off. Beberapa setelah Lebaran. Puasa tengah itu kita udah off. Itu kenapa tuh? Lagi sibuk pada? Iya, lagi padat. Terus kan lagi produksi kostum. Kan juga ini tempatnya di ruang tamu. Jadi kita masih belum punya tempat untuk sanggar. Masih proses lah pembangunan. Terus jadi lagi kotor banget buat kostum kan. Nah sekarang kan juga mau perpisahan segala macam. Itu kan kebanyakan lari ke sini nih, ke komunitas gitu. Jadi tempat itu digunakan untuk itu. Ada berapa orang yang aktif di sanggar ini atau tercatat sebagai tim inti ya? Tim intinya. Tim inti sanggar itu 8 tim inti sanggar. Tapi kalau di luar itu lumayan banyak. Yang terlibat untuk kostum dan apa segala macam. Iya, banyak. Kalau tim inti sanggar tuh yang ada admin Instagram, admin WA gitu. Terus wakil, bendahara, sekretaris. Udah ada struktur gitu berarti udah bisa ada, setidaknya ada pendapatan rutin ya. Benar. Siapa tahu dengan acara ini tadi ada Bupati Bondowoso mungkin nonton lagi ke situ Bondo nonton TV, kebetulan yang ditonton Pro TV. Bupati Bondowoso lagi perjalanan ke situ Bondo nonton TV karena TV kita di situ Bondo nih belum menjangkau Bondowoso, ada di sebagian di pinggir-pinggir Bondowoso dapat sinyal kita. Mungkin ntar Mas Deka hubungi saya ini buat untuk kita bangun bersama untuk sanggar, dikasih sanggar sendiri gitu mungkin. Wah, amin. Amin ya. Amin. Mungkin saya bisa lebih sering ke sana, lebih sering menikmati tarian itu. Boleh. Tapi saya beneran menikmati tarian. Urusan nanti ketika suatu saat saya menikmati penari itu menikmati penari. Jadi keceplosan. Aduh, ya. Menikmati penari. Enggak sayang, aman. Istri saya pasti nonton. Enggak ikut. Istri saya pasti nonton. Aduh. By the way kita ngopi dulu. Untuk Mas Deka sama tim ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan berkah ya apa yang kita lakukan, karena pada dasarnya kita menyenangi, menyukai, mencintai. Ini seni yang merupakan budaya juga yang dikembangkan menjadi mungkin tarian-tarian modern atau dikolaborasikan dengan seniman musik, mungkin dikolaborasikan dengan seni rupa dan segala macam bisa. Betul. Kan seperti itu. Mudah-mudahan dengan hal-hal semacam ini ketika nanti ada resesi, mudah-mudahan nggak ada ya, karena ini 2023 kita masih dalam masa resesi, kabarnya gitu sih. Mudah-mudahan tidak menjadi tidak terasa, karena ini bagian dari, kalau saya bilang, UMKM juga gitu. Boleh ya dibilang UMKM ya. Kita mengupayakan untuk mencintai seni, biar saling menghasilkan untuk sekitar, intinya kan gitu, biar bisa makan bareng. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bagi-bagi rezeki lah, makin berkembang dan mungkin nanti ada tim dari psikolog atau apa yang ikut gabung di situ. Ketika ada generasi di bawah kita yang ketika dibilang lu bencong lu gitu, dia nangis sakit nggak mau ini, bahkan sampai ada ya, saya pernah baca berita itu yang sampai mau bunuh diri gara-gara dikatain bencong seorang penari. Tapi di luar Indonesia nggak ada, mudah-mudahan nggak ada selamanya. Amin. Mas Deka, terima kasih udah datang di sini. Semangat terus ya. Semangat terus ya, walaupun gerakannya lemah lembut tapi semangatnya membara luar biasa. Tetap cowok, tetap Indonesia banget ya. Terima kasih sudah datang di sini. Jangan bosan-bosan. Kita di Ngobras kali ini bersama Mas Deka. Cukup sekian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.